si jalan itu emang angker mas, hampir setiap tahun itu makan korban. Justru kata dia sebelum ini itu berderet mas, dari seminggu itu pasti ada kejadian yang tinggal di situ. Baru kemarin kata dia sama kejadian kayak saya, cuman dia posisinya malah nabrak angkot. Bu, ini bukan masalah apa-apanya, tapi ini kita kesini bareng ya, kita pulang harus bareng. Sempat ibu saya sampai nangis mas. Nah ya tetap saya lawan, maksudnya orang kesini saya bareng kok masa pulang saya duluan. Nah akhirnya di situ ada kakek tua mas, datang di pas saya pingsan itu kan, dia datang dia bilang, udah mas, kamu kalau kesini bareng ya pulang wajib bareng, jangan pulang sendirian. Nah itu udah bener-bener saya tahan mas, saya ketemu yang namanya genderuwo, terus orang yang dibunuh di jalan, yang cuma kepala doang di samping jalan, itu saya tahan sampai Cirebon mas. Kalau misal kamu ikut ke ibu, kayak kemungkinan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Narasi Misteri. Nah, Narasi Misteri akan menceritakan kisah-kisah kejadian nyata dari para narasumber yang datang ke sini. Nah, kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang datang dari jauh, dari Tegal. Nah, beliau punya cerita tentang pengalaman pribadinya, suatu tragedi. Mending langsung aja kita tanya ke yang bersangkutan. Halo Bang El. Halo. Halo Bang El. Gue nanya-nanya dulu ya. Boleh. Keseharian lo apaan sih? Untuk saat ini usaha mas. Usaha. Oh, di daerah Tegal? Di daerah Tegal. Oh, nah boleh tahu nggak kisi-kisi tentang cerita yang mau lo ceritain ini nih? Jadi tahun 2021 tanggal 25 Mei itu ada kejadian ya. Awalnya sih kita emang sebenarnya ada keniatan mau jalan-jalan ke suatu tempat namanya Kali Suci. Nah pas kita mau berangkat, jadi emang udah rencana nih, ayo kita jalan-jalan bareng-bareng. Nah pas jalan-jalan, pas pulangnya itu sekitar maghrib lah, itu saya sempat ngalamin kecelakaan yang nggak wajar gitu mas. Oh. Nah nggak wajarnya, jadi ketika pada saat saya udah jalan ternyata si jalan yang awalnya lurus tahu-tahu jadi belok. Aduh. Nah itu otomatis saya kaget gitu loh. Pas saya kaget, kopling nggak sempat saya nggak sempat saya pencet. Rem juga nggak sempat saya injak. Jadi udah bener-bener kayak nggak normal gitu mas. Tahu-tahu belokan sendiri gitu mas. Cerita ini dibalik cerita kecelakaan lo ini ya. Ini. Oke kalau gitu kita stop dulu bentar ya. Siap. Nah buat teman-teman yang mau tahu cerita full dari kejadian apa yang dijalanin sama Bang El, tonton terus sampai habis, pantengin, jangan di skip aja iklannya nggak apa-apa. Nah, buat kalian jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya YouTube-nya Narasi Misteri, dan jangan lupa follow Instagram-nya Narasi Misteri. Dan kalian juga yang mau jadi narasumber di sini, kalian tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri. Jangan lupa follow TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari yang ada di YouTube dan Instagram. Ya udah, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang El, boleh ceritain nggak dari awal mula perjalanan lo dimulai ini? Jadi dari awal itu pertama mas, saya itu ada sebuah komunitas di Tegal yang namanya Tegal Syariot mas. Nah itu udah lumayan lah namanya. Nah kebetulan saya di situ ada 2 orang yang kenal, itu pun baru kenal sebenarnya. Akhirnya saya penasaran nih mas, pengen bikin acara sama mereka dan pengen kenal sama yang semuanya gitu loh. Akhirnya saya bikin acara lah di suatu tempat yaitu namanya Kali Suci, itu lebih di Kabupaten Pemalang. Nah
Kita prepare 1 hari sebelumnya itu mas, jadi kita udah waro-waro di grup, ayo kita prepare besok buat berangkat ke Kali Suci. Nah itu kita umumin ke anak-anak, kita berangkat sekitar jam 3-an mas. Jam 3 kita kumpul, udah kumpul semua, udah dicek semua dari alat-alatnya, terus apa yang kurang aja itu udah dipikirin semua. Berangkatlah kita jam 3:30-an. Kita berangkat 3:30, terus sampai setengah perjalanan itu emang perasaan saya udah gak enak mas, kok kayak ada yang ganjel gitu. Nah di situ motor saya udah mulai trouble mas. Jadi si bautnya itu udah mulai kedor semua mas. Itu sempat trouble hampir setengah jam lebih lah, sejaman lah itu benerin motor saya doang itu mas. Itu udah firasat gak enak dari situ mas. Nah dari situ udah dibenerin semua total, akhirnya berangkat lagi kita cabut ke tempat Kali Suci itu. Nah habis di sana kita mandi, terus makan, ngobrol-ngobrol biasa sama teman-teman. Nah emang ada di situ udah ada tulisan mas, dilarang berkata kasar. Cuman tahu sendirilah kalau anak-anak motor kan kadang ngomongnya anjing bangsa. Nah itu keluar semua. Nah dari situ saya udah gak enak mas, makin gak enak perasaan nih. Kok makin kayak gini? Nah apalagi pas saya lihat tulisan itu, anak-anak udah pada teriak-teriak semua mas. Nah dari situ abis kita mandi-mandian kita cabut sekitar jam 4:30-an. 4:30 sore lah kita cabut prepare motor, baru kita jalan pulang mas. Cuman jalannya kita nggak lewat yang sebelah, kan pas kita berangkat nih kita dari arah Jatinegara. Nah pas kita pulang kita lewat Moga mas, yang tembusnya nanti ke Guci. Nah dari situ kita prepare 4:30 cabut sekitar jam 5-an. Nah di perjalanan ini itu emang bener-bener saya udah ngerasa enak mas. Nah pas mau jalan pulang pun shifter saya udah sempat patah itu masih shifter. Kok tumben ya pas saya jalan kok kayak gini amat. Nah akhirnya teman saya juga ngerasain mas. Jadi dia di flashback balik, emang dari kejadian awal tuh kayaknya kita udah nggak direstuin ke sini. Ditambah pas kita mandi-mandian itu si anak-anak pada ngomong gak jelas, pada ya kata-kata kasar keluar semua lah gitu. Nah dari situ udah feeling enak, cuman saya pikirnya udah positif aja lah. Paling ini juga ya trouble biasa, namanya anak-anak motor custom kan pasti ada trouble-nya, itulah di trouble itu mas. Nah terus dari situ mas, pas kita ke arah pulang itu ada sekitar hampir 15 motor mas, 15 motor di depan. Nah posisi saya ini maghrib mas, ngejar maghrib, saya di paling akhir. Nah pas saya di paling akhir ini, itu saya ngejar maghribnya maksudnya biar bareng ke anak-anak gitu loh. Saya udah ketinggalan jauh soalnya. Nah saya ngejar anak-anak. Nah pada saat di turunan itu ada di jalan, pokoknya pas arah pulang itu jalan Pemalang itu mas, yang ke arah Guci. Nah itu posisinya kenceng mas, hampir kecepatan 100 lebih lah. Karena emang saya buru-buru ngejar maghrib gitu loh biar bareng sama anak-anak. Nah pas saya posisi kenceng itu, jadi awalnya jalan lurus nih mas, kok tiba-tiba jadi belok. Nah di situ saya kaget mas. Nah pas kaget, saya otomatis refleks mas, mau ngerem kan, itu ngerem udah ngerasa nggak bisa sama sekali mas. Jadi kayak ada yang nahan gini. Pas ngerem nggak bisa, terus pas saya mau nurunin gigi nggak bisa juga pakai shifter itu, jadi bener-bener blong mas. Nah di situ kanan kiri masih ada rumah sih, cuman pas di tikungan ini, nah ini ada dua pilihan mas. Posisi saya kan kenceng nih. Itu ada dua pilihan saya nih di dalam hati saya. Kalau saya ke kanan, ambil kanan, itu ada sebuah gerbang desa. Kalau saya tabrakin ke situ, saya bisa fatal, bisa mati. Nah, kalau misal saya terusin ke pertigaan, ini orang udah di depan udah lihat semua mas, udah teriak. Cuman saya udah kayak apa ya, hilang gitu loh, kayak nggak ada suara orang apa-apa mas. Nah, pas saya itu ada dua pilihan itu, pas saya mau nikung, kalau saya bablasin nikung ini, yang di depan bisa mati. Itu orang udah berhenti mas, udah teriak mas. Cuman posisi saya udahlah alam. Nah jadi saya udah bingung mas, mau gimana lagi kan. Nah pas itu saya udah pasrah sama yang di atas dah. Pokoknya ketika saya mati ya seenggaknya ada yang ngabarin ke orang rumah gitu. Posisi saya terakhiran itu mas. Akhirnya saya bablasin, udah pokoknya gimana baiknya Tuhan lah. Tahu-tahu saya jatuh di jurang mas. Nah pas jurang ini saya sempat gak sadarkan diri mas. Di situ ada ibu saya datang. Pas saya pingsan itu, dia datang sempat bilang kayak gini mas.
Mas ayo pulang, udah tak masakin di rumah, ayolah pulang. Nah terus saya bilang, Bu janganlah, orang kesini bareng kok masa harus pulang duluan. Nah di situ saya ngelawan, Mas, ayolah pulang, udah tak masakin, kamu nggak bisa menghargai orang tua. Nah terus saya bilang, saya sempat lawan gitu loh, Bu ini bukan masalah apa-apanya, tapi ini kita kesini bareng ya, kita pulang harus bareng. Sempat ibu saya sampai nangis, Mas. Nah ya tetap saya lawan, maksudnya orang kesini saya bareng kok masa pulang saya duluan. Nah akhirnya di situ ada kakek tua, Mas, datang di pas saya pingsan itu kan, dia datang, dia bilang, udah Mas, kamu kalau kesini bareng ya pulang wajib bareng, jangan pulang sendirian. Nah di situ saya baru sadar, Mas. Pas saya sadar ternyata di jurang itu ada kuburan. Nah pas saya bangun itu di atas saya itu ada, kalau bahasa Jawanya itu tenger, apa sih, nisan. Oh. Nah pas saya bangun saya giniin kan, wih ternyata kuburan, Mas. Nah bangun saya kaget, Mas. Nah orang situ udah pada ramai semua. Saya juga sempat hilang ingatan gitu loh. Lah ini ada kejadian apa gitu kan. Nah pas saya nyamperin motor saya udah ringsek, Mas, udah bener-bener enggak, ya maksudnya si frame ini udah patah semua. Akhirnya saya bangun, saya benerin motor, saya pinggirin ke jalan. Nah sempat orang itu bilang, Mas, jadi sebelum kejadian ini, Mas, 2 hari sebelum sampean kecelakaan ini udah ada 2 orang meninggal di sini, Mas. Nah yang rumornya katanya sih emang si jalan itu emang angker, Mas, hampir setiap tahun itu makan korban. Justru kata dia sebelum ini itu berderet, Mas, dari seminggu itu pasti ada kejadian yang tinggal di situ. Baru kemarin kata dia sama kejadian kayak saya, cuman dia posisinya malah nabrak angkot, kayak apa, nabrak angkot langsung mati di tempat dia. Jadi kebanyakan kayak gitu. Nah kata orang situnya bilang kayak gitu. Nah si bapak yang nolongin saya ini bilang, masih beruntung sampean, Mas, maksudnya kalau misal biasanya kalau yang kecelakaan di sini itu minimal meninggal, kalau nggak cacat, dia bilang kayak gitu. Nah dari situ saya kontak lah ke teman-teman saya. Jadi ya saya juga sempat dikasih air, nggak tahu air apa gitu, Mas. Itu katanya sih buat netralin badan, takut ada yang ikut gitu ke apa sampai rumah gitu loh. Terus pas dilihat kalau luka Mas saya nggak ada luka sama sekali, Mas. Itu yang saya heran. Tapi ya saya sempat nggak sadar sama sekali, Mas. Dan saya pun yang inget terakhir tuh ya itu pas saya nurun gigi kayak ada yang nahan gini. Pas saya nurunin pas saya nginjek rem juga sama sekali nggak bisa sama sekali, Mas. Saya ceritain lah ke si bapaknya tersebut. Nah, dia bilang, wah Mas untung sampean masih dikasih selamat, soalnya rata-rata di sini ya gitu, kalau nggak mati cacat, dia bilang kayak gitu. Oh, ini kalau ibunya Bang El nih, ibunya Bang El itu masih ada? Masih ada. Nah, tapi datang ya? Iya makanya itu. Nah cuman si bapaknya ini bilang kalau misal kamu ikut ke ibu, kemungkinan masalah. Untungnya kamu bisa ngelawan. Itu yang bikin, ya maksudnya emang doa dari orang tua gitu loh. Oh berarti ibunya Bang El ini sebenarnya emang masih ada, tapi pas kejadian kecelakaan itu ada sosok yang nyerupai ibu buat ngajak pulang. Itu buat ngajak pulang, Mas. Makanya wah itu benar-benar saya alhamdulillah masih benar-benar dikasih selamat gitu loh, Mas. Dan badan pun nggak ada luka sama sekali yang sana gitu, Mas. Nah si kakek-kakek ini datang cuman buat ngasih tahu sih itu doang. Iya cuma buat ngasih tahu kamu itu kesini bareng. Jadi seenggaknya pulang harus bareng. Kalau kamu kesini bareng ya pulang bareng, jangan pulang sendirian. Kasihan teman-teman di depan juga udah lapar. Saya digituin, Mas. Itu yang bikin saya ya dibilang saya durhaka, cuman kan saya emang orangnya kayak gitu, Mas. Maksudnya kalau saya kesini bareng ya balik harus bareng gitu loh. Dan di saat itu nggak kepikiran kalau ini lagi kecelakaan atau apa ya? Itu saya masih lagi bingung. Pingsan tuh ya? Masih bingung, Mas, maksudnya ini beneran saya kecelakaan. Masih bertanya-tanya gitu loh, Mas. Cuman yang saya ingat ya itu pas saya jatuh pas posisi kenceng, jadi rem itu nggak bisa diapa-apain, rem shifter atau pas saya mau nurunin gigi itu nggak bisa diapa-apain. Saya udah pasrah, udah pokoknya ya gimana baiknya, yang penting udah pasrah sama yang di atas aja lah. Nah Bang El kan jatuh ke kuburan ya, kuburan yang di dalam jurang tuh kan. Nggak ada kepala kena apa di makam itu? Nggak ada ya. Kalau kepala sih helm, Mas, yang kena nisan ini. Jadi pas saya gini itu saya kira
anggapan saya tuh saya udah mati mas, karena emang di samping jalan ini ada ini apa portal gitu loh mas, kayak pembatas. Nah saya kira nabrak itu, pas saya gini-giniin loh kok kotak, pas saya lihat waduh kok Nissan, bangunlah saya kaget mas dari situ. Saya udah mikir tuh wah ini kayaknya saya udah di alam beda ini, saya udah mikirnya gitu doang mas. Nah jadi emang di situ kayak ada kotakan mas, kayak kali gitu. Nah rumor-rumornya sih ya banyak yang bilang ya kali ini bisa tembus sampai ke Laut Selatan. Seringnya di situ mas, makanya banyak orang yang banyak orang yang asumsi katanya dari situ yang banyak ditanam setannya, maksudnya dari sumbernya dari situ, kayak si lubang itu ya? kayak ditarik itu ya ke sungai itu ya. sungai itu. Nah berarti keluar dibantuin orang setempat tuh yang lagi lewat tuh, keluar dari jurang tuh. Nah si bapak-bapak yang ngasih minum ini orang sekitar sana? Orang sekitar situ mas, cuman pas ya itu yang anehnya lagi, pas saya tanya si orang ini nggak ada. Makanya itu saya sempat sekilas lihat gitu loh orang, maksudnya saya ngerasa kayak dibasuhin gitu mas. Cuman pas saya bener-bener nanya, lah bapak ini kemana ya? Lah nggak ada, orang segini doang kok. Nah itu yang bikin bener-bener maksudnya ya dari asumsi masyarakat itu, wah saya mikirnya aduh ini bener-bener bapak ini yang nolongin saya, ini bener-bener yang nyelamatin saya dari musibah ini gitu mas. Itu tuh bener-bener hilang si kakek-kakek ini, si bapak-bapak ini. Jadi si bapak-bapak ini datang ngasih air. Ngasih air, sempet nyuciin muka mas. Dia bilang katanya, dah takutnya nanti ada yang ikut. Dia bilang kayak gitu, sempet bilang kayak gitu si bapaknya. Nah pas saya ngerapin motor sama saya cari barang-barang nih, terus saya nanya si bapak itu kemana. Nah anak-anak bilang, lah orang dari tadi kita segini doang kok, nggak ada tambahan lain. Dia bilang kayak gitu, si anak-anak bilang kayak gitu. Makanya aduh tuh nggak tahu bapak-bapak dari mana dan apa iya bener orang atau enggak yang nolongin. Makanya itu mas, bener-bener waduh. Soalnya teman-teman yang lain nggak ada yang lihat si bapak itu. Nggak ada yang lihat. Jadi pas saya kecelakaan itu yang nolongin saya sekitar ada 5 orang lah, 6 orang lah. Nah ini yang dua teman saya, terus yang 3 warga lokal, 5 orang. Nah pas saya lihat cuma ada 4 orang mas. Nah saya tanya ke teman saya, ini yang bapak ini kemana? Tadi saya ngerasa dibasuhin gini mas, tapi pipi saya tuh kering. Cuman saya ngerasa dibasuh gitu loh mas, dibasuhin maksudnya disiram-siram mukanya gitu loh, kata dia biar nggak ada ini, biar nggak ada yang nempel gitu. Dia bilang kayak gitu. Kan pas saya tanya kok kemana ini bapak ini? Oh misterius juga tuh ya. Sampai sekarang ya saya kalau lewat situ masih trauma mas sebenarnya mas. Jadi ya sempet sih sekali lewat situ, cuman pakai motor-motor biasa lah, motor-motor standar. Cuman ya saya masih ingat aja pas kejadian. Saya kadang masih mikir mas, ini kalau misal saya tewas di sini, mungkin saya masih di sini, masih nyari-nyari yang lainnya gitu loh mas. Masih ya kesangkut di sana lah ibaratnya ya. Nah, Moga ini masuknya daerah mana sih? Selawi atau Tegal? Dia masuknya ke Pemalang mas. Oh masih di Pemalang. Pemalangnya dia, udah masuk ke Kabupaten Pemalangnya. Jadi kan itu perbatasan nih, nanti bisa tembus ke Guci. Kalau Guci udah masuk ke Tegalnya. Oh kalau Guci udah masuk Tegal ya. Itu ke arah, lebih ke arah jalan lintas selatan ke Guci itu. Itu daerahnya masih yang sepi, kiri kanan sawah atau itu? Yang kalau gue kan pernah ke Tegal Selawi ya. Nah itu kan kalau yang ke arah Guci itu kan kanan kiri sawah tuh. Kalau udah malam itu kan gelap banget tuh, cuma ada satu lampu tuh, jarang-jarang. Nah itu gitu juga. Gitu juga mas. Itu malah ya itu pokoknya kata orang situ maghrib di sini nggak ada orang sama sekali. Nggak tahu kenapa katanya setiap maghrib atau pokoknya di atas jam 6 ke atas itu sepi mas. Jalan benar-benar sepi. Yang nggak tahu kenapa emang kata si orang lokalnya sih dari dulu emang kayak gini mas di sini mah kalau misal maghrib nih udah orang-orang udah masuk rumah semua, jarang keluar. Oh, yang tinggal sekitaran situ. Nah itu sempat ada isu juga mas, katanya ya saya sempat nanya orang situ juga mas.
Katanya sih emang jalur itu udah berapa kali didatengin, maksudnya didatengin kayak yang ini loh mas, yang uji nyali. Oh. Sempet digituin di jalur itu, cuman yang gak ada yang kuat di jalur itu. Uji nyali di pinggiran jalan jalur itu? Di jalur itu mas, karena emang di situ emang bener-bener sering makan korban. Pas saya kecelakaan itu, pas pengkolan gini dia mas. Itu bener-bener sering gitu. Penasaran juga nih sama Muga ini nih. Muga ya? Moga. Nah berarti jalan Moga ini emang dari dulu historinya ini ya, kelam ya? Iya, saya banyak orang yang bilang kayak gitu mas. Terus juga saya sempet nih ada sebuah pengalaman ya. Jadi pas saya awal kuliah sekitar semester berapa ya, semester 4 kalau nggak salah itu mas, 2014an kalau nggak salah itu. Nah itu saya sama orang Bengkulu ini mas, sama orang Bengkulu. Dia emang suka daki, cuman dia kalau sekali daki tuh emang bener-bener kalau misalnya ada teman dia sendirian mas di Labas. Nah kebetulan dia satu kontrakan sama saya. Nah pas itu dia tahu kalau rumah saya di Tegal, kan deket tuh sama Gunung Slamet. Nah akhirnya dia ngajakin saya, ayo kapan-kapan ke Slamet. Nah itu akhirnya kita punya rencana itu, berangkatlah kita mas di tahun 2014an kalau nggak salah itu mas. Nah kita berangkat ke Slamet, pas kalau nggak salah pas itu kita lewat jalur Guci mas. Cuman kita di Dewanti, pas itu masih erupsi. Nah jadi dari situ nggak dibolehin mas, dari Guci. Nah teman saya tetap kebet. Udah pokoknya saya nggak mau tahu, besok kita harus naik, mau lewat jalur manapun. Nah akhirnya saya punya opsi nih, kalau lewat Bambangan kan lumayan masih bisa nih, maksudnya masih bisa di ini, masih bisa di lobi lah. Nah akhirnya saya bener-bener ya udahlah mau gimana lagi mas, udah tanggung sampai sini gitu loh. Saya jauh-jauh dari Indramayu, emang si teman ini emang bener-bener ngebet mas. Akhirnya saya bablasin lah ke lewat Bambangan. Nah bisa lah naik situ mas. Itu kita naik sekitar dari jam 3 sore dari pos 1 terus sampai puncak itu kita PP doang mas. Jadi jam 3 kita naik terus sampai atas itu sekitar jam 7-an, jam 7 pagi, jam 6 lah. Nah habis udah sampai puncak kita foto-foto, kita bikin video. Nah habis itu kita turun lagi mas, PP doang kita dari sana. Itu pun nggak sempat ngecamp sama sekali mas, jadi bener-bener cuma tektok doang rencana. Nah pas kita arah pulang itu di daerah Moga ini mas. Nah jadi pas saya turun udah rasa bener-bener dinginnya tuh gak karu-karuan mas. Wah ini kok kayaknya ada iseng, maksudnya ke badan saya gitu loh. Nah saya ngambil tas, prepare balik, baru turun berapa kilo dari si dari Bambangan ini mas. Pas saya turun, bener mas, saya kira tuh cuma sekilas, awal kuntilanak nih lewat, cerai. Cuma saya diem aja ke teman saya diem aja kan. Kok tumben sih diem aja, perasaan dari atas ngomong mulu perasaan. Nah saya diem aja, takutnya kan dia kasihan kalau misalnya saya kasih tahu, dia takut gitu loh mas, malam nanti takut kecelakaan. Nah saya diem aja tuh mas, saya mikir paling cuma lewat. Nah pas turun lewat jalur Moga ini, nah itu saya kebuka semua mas. Saya lihat maksudnya kayak, aduh merinding lagi, kayak pasar setan mas. Terus jadi banyak orang di tengah jalan yang minta tolong, narik kaki saya. Bener-bener mas itu saya nggak berani cerita ke teman saya mas. Dingin itu bener-bener dingin itu mas. Nah si teman sempat nanyain mulu, jadi dikira saya ngantuk. Orang sempat berhenti, cuman kata dia saya berhenti pun nggak gerak sama sekali mas, cuma diem aja. Kok tumben sih lu gini? Nah itu saya juga nggak ngerasa kayak ditanya gitu mas. Nah itu udah bener-bener saya tahan mas. Saya ketemu yang namanya genderuwo, terus orang yang dibunuh di jalan, yang cuma kepala doang di samping jalan. Itu saya tahan sampai Cirebon mas. Saya tahan sampai Cirebon itu dari si jalur saya pulang ini si Moga. Itu di situ bener-bener, saya lihatnya udah ada semua mas, semua jenis setan pun komplit di situ. Nah saya tahan sampai Cirebon, ya saya adalah bisa dikit. Saya minta bantuan sama Sunan Cirebon. Itu pas di Gunung Jati, itu saya berhenti di situ mas. Saya minta tolong, ya sebisa saya doa sama Gunung Jati supaya bisa ditutupin mata batin saya mas.
Nah pas saya cerita, pas saya minta doa di situ, temen juga udah feeling aneh mas, maksudnya dia nggak berani ngajak ngobrol lagi saya, udah beda orangnya. Nah pas saya minta doa di situ, barulah ketutup mata batin saya mas, ditutupin sama Sunan Gunung Jati. Nah baru saya cerita di situ ke teman saya. Jadi gini awalnya, ya emang dari awal mau cerita tuh nggak enak, takutnya kalau saya cerita pasti malah buru-buru, pasti malah maksudnya dia ngeri gitu loh, takut kenapa terjadi yang gak diinginkan malah ya. Akhirnya saya bilang, makanya saya baru cerita di sini. Terus apa yang di jalan? Ya lihat semua dari genderuwo, terus orang diperkosa mati, terus yang dibunuh di situ juga ada, terus kayak misal tentara lama gitu mas, kayak veteran gitu, ada semua mas. Itu bener-bener kayak mayat tuh di jalan banyak mas, udah sepanjang jalan itu mayat semua itu. Saya lihat kuntilanak, genderuwo, tuyul, wah bener-bener itu. Nyampe Cirebon saya tahan-tahan itu mas, baru bisa bener-bener ketutup. Sedangkan dari sini ke Cirebon kan lumayan itu mas, kalau dari Tegal ke Cirebon sekitar 3 jaman. Itu bener-bener saya tahan mas. Sampai kata teman saya pun saya sempat ngeres, sempat ngerokok. Cuma saya nggak sadar. Saya masih pikirannya maksudnya masih lihat sana sini gitu mas, masih kayak pikiran itu nggak ada orang, cuma setan semua. Itu bener-bener, aduh, sepanjang jalan saya mikirin itu aja mas. Aduh. Itu di sepanjang jalan Moga juga? Moga juga mas, cuma yang paling banyak di situ mas, di Moga itu yang paling ngeri. Oh, bener-bener, ya kayak mayat dibuang-buang aja gitu mas, di daerah situ, pokoknya sepanjang jalur itu. Itu lo nggak tahu apa yang bikin itu kebuka atau apa tuh dari lo turun gunung? Nah itu kalau kebuka itu kayaknya kemungkinan sih mas, emang ada yang iseng ngebukain mata batin saya. Soalnya ya emang dari kecil mas, bener saya tuh ada kayak udah ada turunan lah dari orang tua. Cuman saya nggak mau buat ngasahnya gitu loh, nggak mau buat ngasah lebih tajamnya. Jadi ya banyak yang bilang emang badan saya tuh bagus gitu loh buat gituan. Makanya kata teman saya yang bisa sih, dia bilang katanya emang ada yang iseng bukain gitu. Dari jauh berarti? Dari jauh ada yang iseng ngebukain kayak gitu. Oh, dengan maksud dan tujuan yang kita nggak tahu. Nggak tahu, makanya itu. Nah pas akhirnya ya itu sebisa mungkin pas sampai Sunan Gunung Jati saya sempat minta doa sama Sunan Gunung Jati biar supaya ketutup si mata batin saya ini. Itu udah nyampe Cirebon pas itu? Iya pas udah nyampe Cirebon itu. Karena ya saya mikir mas kalau saya cerita takutnya malah ada apa-apa gitu di jalan. Soalnya kita bener-bener berdua itu mas, tektok, kita nyampe Bambangan, naik, udah besoknya langsung turun lagi. Kita ngejar kuliah juga pas itu. Oh minta doanya tunggu masuk Cirebon dulu ya emang ya? Sebenarnya sih di Tegal juga bisa ke Gede Sebayu, cuman kan posisi saya kan lintas saya emang mau ke tujuannya ke Indramayu, jadi saya ngambil yang terakhirnya aja gitu loh mas. Sebenarnya bisa ke Gede Sebayu, cuman kan udahlah tanggung, maksud saya gitu loh, udah tanggung. Kalau kita lewat Cirebon kan udah deket sama makam, jadi pasti samping makam saya minta doa gitu. Oh. Sengaja ya biar bisa ketutup dulu lah mata batin saya. Nah setelah itu perjalanan dari Cirebon tuh yang mata batin udah ketutup, yang udah nggak ngelihat hal-hal aneh di jalanan itu, aman sampai rumah? Aman sampai rumah mas, alhamdulillah. Sampai kos-kosan saya mandi, saya bersihin diri, aman sama sekali, udah nggak ada yang aneh-aneh lagi. Cuman ya itu saya masih kepikiran aja gitu, kok bisa-bisanya, maksudnya tujuannya apa gitu loh buat ngebuka mata batin saya gitu loh. Itu yang masih saya pikirin. Berarti ini emang daerah Moga ini emang relate ya, kejadian yang gunung ini kan jauh sebelumnya tuh. Jauh sebelumnya itu udah berapa tahun itu mas, dari 2001 ke 14, 5 tahun lebih ya, ya segituan. Dan nggak kepikiran ya di saat kecelakaan yang di Moga ini, kecelakaan yang 2021, itu nggak kepikiran kejadian di 2014 ya? Nggak kepikiran mas. Nah ya kebetulan pas kita flashback akhirnya itu saya baru ingat emang sebelumnya saya juga pernah ngalamin kejadian seperti itu, dan di jalan itu pun juga. Pokoknya posisinya udah 5 tahun lebih itu. Nah setelah yang kayak tadi tuh di 2014 sampai sekarang nggak pernah
kebuka lagi kayak gitu nggak pernah tuh? Alhamdulillah nggak pernah mas. Cuman ya kalau lihat emang sering. Cuman ya sekilas-sekilas doang. Tapi kalau misal sampai kebuka lagi belum pernah. Janganlah ya. Janganlah mas, mending jadi orang normal mas. Ngeri kayak gituan. Capek ya? Capek mas. Capek lihatnya. ya? Oke, kalau gitu makasih banyak nih. Siap. Sama-sama. Bang El udah mau cerita-cerita di Narasi Misteri. Bang El Instagramnya apa? Sukarindu. Sukarindu. Nah yang suka rindu follow Instagramnya Bang El. Bang El di Tegal ada proyekan apaan sekarang? Kalau sekarang saya lagi usaha pemadam untuk komponen pemadamnya mas. Alat-alat kebutuhan untuk pemadam kebakaran? Supply kayak misal corongnya, terus hose-nya gitu, terus palep. Intinya komponen-komponen buat pemadam gitu. Nah kalau ada orang-orang yang mau nanya nih kebutuhan alat-alat ini bisa hubunginnya kemana? Ada Instagram juga mas, Fairfactor Putramada. Fairfactor Putramada. Nanti ada di sini nih. Nah, terima kasih banyak Bang El ya, kasih, udah mau cerita-cerita. Semoga sehat terus dan Amin. Keluarga dijagain sehat selalu. Amin. Hati-hati juga nanti baliknya ke Tegal. Siap, terima kasih banyak mas. Nah, buat kalian yang mau dengerin cerita pengalaman pribadi kayak Bang El alamin, lo bisa tungguin terus updatean terbaru dari YouTube-nya Narasi Misteri. Jadi jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Dan kalau lo suka, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar kalian bisa terus nikmatin konten-konten dari Narasi Misteri. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya Narasi Misteri. Dan kalian yang mau cerita juga bisa DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri, ada di deskripsi di bawah. Dan juga buat kalian yang mau cerita-cerita lain atau konten-konten lain, lo bisa follow TikToknya Narasi Misteri. Di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Nah, ya udah cukup sampai sini karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.